angka perceraian naik judol. Itu salah satu ekonomi itu nggak muter di pasar, tahu nggak penyebabnya? Karena duit untungnya kulaan itu nggak muter, nggak dibeliin untuk bahan lagi, tapi untuk judol. Oke lah, aku judol aja. Ekonomi sangat berat, tapi lawang ini kondisinya pepet banget kok gitu. Duit cepet lah. Iya. Tantri ada cerita-cerita, Tantri ada. Tantri ada cerita-cerita, Tantri ada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam penanda penonton YouTube Tantri Arda. Bersama di sebelah saya ini, saya bilang sahabat saya, saudara saya, praktisi kesehatan mental. Sebutnya begitu Mas ya? Iya, sampai sekarang aku tuh masih bingung Mas, aku tuh disebut apa gitu. Gitu ya? Terus pokoknya jadi konco lah. Ya, kalau sama Arda kan ya temen sahabat ya. Ya, Mas Aji Santoso Putro. Mas, jadi YouTube itu algoritmanya katanya gini. 2 menit pertama harus menarik, kalau nggak menarik kita langsung skip. Bener, harus ada hooknya. Jadi langsung aku bikin kalimat hook. Bukan kalimat, pertanyaan yang hook. Oh, biar orang memutuskan untuk nonton ini atau enggak. Oh, ya. Mas, judol itu wah langsung pertanyaannya gitu ya. Kecanduan kan. Salah satu kecanduan. Iku menurut Mas Aji, apalagi di era sekarang yang kayaknya banyak kasus banget yang orang bahkan ada dari temenku segala macam yang kecanduan judol segala macam tuh. Apakah itu bisa tergolong jadi penyakit mental juga, Mas? Ngomongin judol ini kompleks ya. Tapi ini ngomongin judol nanti tiba-tiba banyak komen judol ini nanti ya kan? Karena di YouTube kan seringkali spam itu kan. Ada juga di akun YouTube ya? Wakeh Mas. Iya. Dari 100 komen yang komen judol tuh 150. Akhir-akhir ini tuh juga jempolku sampai capek Mas. Ya karena report kan satu persatu kan. Susah. Iya. Nah kembali ke tadi ya, konteksnya kan terkait dengan judol itu gimana, apakah itu penyakit mental atau gimana gitu. Ada beragam faktor orang itu main judol gitu. Tentu kita sepakati dulu bahwa itu kan nggak diperbolehkan, itu adalah sesuatu yang salah ya. Itu dulu, awal itu adalah itu sesuatu yang salah karena itu judi ya. Salah, oke. Iya, karena itu judi. Ya, apapun agama dan kepercayaan kita, judi itu sesuatu yang memang tidak diperbolehkan kan? Betul. Bener ya? Betul. Setuju nggak? Atau setuju, betul. Atau ada kontra di sisi itu kalau betul. Ya. Bahkan ibu hamil tuh taruhannya nyawa judi itu ya. Oh iya, beda. Tapi kalau tadi ya tentang judol, entah itu judi online maupun judi offline itu sesuatu yang salah. Nah, lalu faktor yang lain atau aspek yang lain yang perlu kita lihat adalah ada dua hal, dari sisi individunya sama dari sisi lingkungannya. Ya. Individu sama sisi lingkungan. Oke. Enaknya yang lingkungan dulu atau individu dulu yang kita obrolin? Kalau dari 1, 2 berarti ketiga. Lingkungan. Setiap kali ngobrol sama Adam ya saya kalau ada 1 gini, 2 gini, atau A gini atau B gini. Karena lingkungan menarik. Ya, karena terbiasa terstruktur ya. Kalau lingkungan gini. Orang-orang, sebagian orang yang mungkin mereka merasa oke lah aku judol aja karena kan kondisi ekonomi, situasi negara, situasi ya yang kita sama-sama tahu lah, indeks ekonomi sangat berat gitu ya. Sehingga dia kayak memilih itu pilihan yang dia mungkin tahu itu salah. Oke. Tapi lawang ini kondisinya pepet banget kok gitu. Oke, duit cepet lah. Iya, duit cepet. Ya, sehingga ada sisi lingkungan yang berperan membuat orang seperti itu. Makanya termasuk aku dan banyak temen juga mendesak peran dari pemerintah kan untuk turun untuk membereskan hal ini. Oh, ada Mas ya berarti ya? Iya. Oke. Terkait dengan memberantas komen judol, memberantas situs judol dan sebagainya. Tapi ya kita tahu sendiri kan sekarang bagaimana gerak pemerintah gitu. Ini nggak apa-apa ini ngomongin pemerintah, nggak apa-apa lah ya kita. Aman. Dan juga desakan dari kita
kita semua bahwa ya ekonomi ini mesti baik untuk semuanya lah, bukan hanya baik untuk kalangan tertentu aja gitu kan, hanya untuk yang di atas saja kan, itu nggak adil. Nah, ketidakadilan, rasa ketidakadilan itu pun juga ada membuat sebagian orang merasa ya udah di mana-mana nggak adil kok gitu. Makanya dia terus mungkin ada sebagian orang yang ya udah aku judi aja, judol aja gitu. Dari sisi lingkungan seperti itu. Dari sini oke. Ya. Lalu sebentar, belum aku lanjutin, kalau dari dirimu gimana? Maksudnya ada? Karena banyak banget Mas, akeh banget. Anggaplah ada satu tempat misalnya di Jawa gitu ya. Itu salah satu ekonomi itu nggak muter di pasar, tahu nggak penyebabnya? Karena duit untungnya kulaan, apa orang Jawa bilangnya kulaan ya. Itu nggak muter, nggak dibeliin untuk bahan lagi, tapi untuk judol. Angka perceraian naik judol. Itu ada beberapa tetangga segala macam curhat, suaminya apa segala macam judol, mau cerai. Terus alasan nih, dia dagang, aku dagang ya gini, keluar rumah nggak dagang beneran, itu cuman untuk judi itu. Sampai secandu itu untuk apa namanya, untuk wah kayaknya judi deh gitu. Aku nggak ngerti ya apakah permainan itu dikasih dulu terus akhirnya wah dapat duit cepet, terus tiba-tiba nanti terus kalah gitu. Aku nggak ngerti. Dan rata-rata malah ada beberapa yang bukan dari kalangan bawah aja Mas, justru dari akademis segala macam kecandu gitu. Makanya itu kan ada beragam faktor. Tadi hanya baru sedikit faktor yang aku bahas gitu. Tapi yang kamu sampaikan benar juga bahwa kecanduan judi itu, orang yang bermain judi itu bukan hanya yang kalangan bawah, menengah ke atas juga melakukannya. Berarti faktor kesulitan ekonomi itu udah dicoret. Karena mereka kan sebenarnya secara ekonomi oke-oke aja gitu, baik-baik aja, tapi kok tetap aja bermain judi. Berarti kan faktor penyebabnya bukan karena ekonomi kesulitan dong, ya. Nggak cuma itu mungkin. Iya, nggak cuma itu. Bisa tapi itu, tapi mungkin ya, dia udah mapan gitu, tapi kok tetap main judi. Ya ini faktor yang lain adalah berperan di situ ya greedy, keserakahan untuk lebih banyak lagi. Tapi sebelum ke situ, gini, ngomongin judi ini, ngomongin judol ini kan ada orang yang hanya nyalain orangnya. Kamu salah gitu. Iya sih, penentu terakhir adalah secara personal, secara individu dia mau main judi atau enggak itu ada secara personal. Tapi kita juga perlu melihat secara utuh bahwa ini orang memutuskan untuk judi itu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan kan gitu. Tidak bisa dipisahkan loh. Jahat ya lingkungan tuh ya. Iya, ada kesulitan situasi ekonomi dan sebagainya gitu. Sehingga aku rasa ya, karena aku mempelajari psikologi ini udah 15 tahunan kan. Aku ngelihat bahwa kita tidak bisa terlalu memisahkan secara kaku gitu. Oh ini personal tok, oh ini lingkungan nggak perlu diberesin. Enggak, ini harus bareng-bareng, diupayakan bareng-bareng, diberesin bareng-bareng. Mas Haji selalu melihat sesuatu tuh nggak hitam putih gitu ya, mesti akeh ya. Karena kalau hanya dibebankan secara personal, ya nggak utuh lah gitu. Kita nggak bisa menuntaskan masalah ini. Dan juga selain tadi faktor ini ya, orang ekonominya udah mapan, menengah ke atas, mereka main judi, ada faktor greedy. Lalu tadi ada aspek juga hidup sekarang ini kan memang serba instan tuh bro. Iya nggak? Apa-apa instan. Itu ada keinginan untuk cepet, segala sesuatu cepet. Iya kan? Wah ketampar. Ya, pokoknya harus cepet. Demikian juga ngomongin pengen kaya. Itu langsung jadi kayak dikolaborasikan oleh beberapa orang. Mereka punya mindset bahwa aku pengen kaya dan cepet. Kan bahayanya di situ. Kepengin kaya aja itu hal yang manusiawi menurutku. Setiap orang pasti kepengin sukses, pengen kaya. Dan perlu ikhtiar kan, perlu berusaha. Tapi karena culture ini kayak mendorong kita untuk cepet itu tadi, iya berbahaya sekali. Pengen kaya plus cepet. Oke, berarti masuk akal ya Mas ya, kalau
apalagi di era sosial media sekarang kita ngelihat jendela hidup orang lain tuh luar biasa ya. Cepet banget. Dulu mungkin iri sama tetangga kanan kiri. Iya. Anak tetangga dan segala macam, tapi sekarang ngelihat jendela hidup orang lain 24 jam. Iya. Scroll terus. Makanya mungkin wong-wong rame dunia ini, tapi kok kesepian gitu. Karena mungkin dikejar ya, karena aku pun ngalamin nih. Karena aku pun terus terang ngalami jadi public figure ya misalnya. Public figure tuh kayak aku Mas ya. Aku jadi tahu, aku jadi warga biasa terus tiba-tiba jadi public figure, jadi tahu punya sudut pandang lain. Kenapa sih public figure kadang mulai karir kok mulai berulah dan segala macam. Aku jadi ngerti, oh ternyata penyakit mental dan segala macam ada ya, star syndrome segala macam. Salah satunya mental itu. Salah satunya itu tadi. Kalau mungkin aku public figure nih ya, kerjaan nih, driver. Kerjaanku dari rumah ke bandara, nganter orang Bandara bukan sini, Mas. Kayaknya di sini Mas. Oh, sini. Iya. Nggak apa-apa lah ya. Malah lucu. Sedikit komedi nggak apa-apa ya kan. Jadi driver nganter dari rumahku ke bandara, tugas driver selesai. Iya. Tapi aku menghibur orang, tugasku udah selesai, nyanyi udah selesai, tapi aku di kamar tuh mikir, orang-orang happy nggak ya karena aku? Orang-orang happy nggak ya karena aku gitu. Makanya aku mulai, kayaknya aku nggak bisa ngejar hal-hal ini gitu. Mempertanyakan terus kan, orang-orang happy nggak, orang-orang seneng nggak keberadaanku. Pokoknya aku orang yang people pleaser ya, keenaan wongnya, kepo gitu. Terus jadi mulai tuh aku pagi tuh kadang kalau di manggung tuh sepedahan, jalan kaki, cari keheningan. Tak pikir aku nggak waras apa gini. Tapi ternyata aku mulai paham justru, ternyata kesepian dan kesendirian tuh dua hal yang berbeda. Kalau sendiri tuh sepi itu bukan jumlah aja gitu. Iya, benar, setuju. Gitu. Bukan jumlah, tapi perasaan gitu. Nah, di sosial media pun sekarang wujudnya berbeda kan. Kita berinteraksi sama manusia itu, kok rasanya kurang. Terus. Aku tuh mau berhenti sosmed Mas. Tiba-tiba aku mau istirahat dulu ya. 3 hari aja aku nggak posting. Besok nggak posting tuh udah kayak, kok ada yang salah ya, kok kayak gitu ya. Tiba-tiba IG Reelsku naik, twing, yang nonton 10 juta Mas. Tepuk tangan aku. Itu. Wah, aku besok mau istirahat nggak bisa. Sayang ini. Sayang ini. Akhirnya aku posting nih, ting, kok nggak 10 juta ya? Ada perasaan cemasku gitu. Lama-lama aku mikir, aku tuh ngejar apa? Gitu. Kok sekarang hidup ini berdasarkan algoritma gitu. Nah, berarti tentang kalimat tadi, hidup ini sulit untuk dipuaskan, di kehidupan sosial media sekarang yang orang gampang banget ngobrol. Makanya aku sebenarnya bikin podcast ini, alasanku adalah aku pengen ngobrol Mas. Karena ngobrol ini nggak tergantikan Mas. Iya, benar. Apalagi sekarang kan ini toh, sekarang ChatGPT dan sebagainya, interaksi dengan robot kan. Nggak bisa tergantikan. Sehingga dengan manusia ini perlu lebih diapresiasi kan. Gak iso gitu, aku senengnya ngobrol gitu. Permasalahan orang sekarang kayak gak konco ngobrol gitu. Makanya kenapa mungkin ada tukang becak yang aku lihat, kok umurnya panjang padahal mereka mungkin, maaf ya, gaya hidup, ngerokok apa segala macam, tapi duwe konco ngobrol. Punya teman ngobrol. Lah sekarang orang kok kayak kesepian banget. Gitu. Makanya aku buka ruang diskusi untuk di sosmed, di YouTube ini dan segala macam. Orang brol langsung cerita. Orang gitu. Nah, balik lagi Mas kayak tentang mental orang sulit untuk dipuaskan. Berarti tantangan sekarang bocah-bocah kan, dulu tantangannya kan sosialisasi kan lah. Tapi sekarang berarti over sosialisasi ya. Sebelum ke situ aku juga ingin, aku keinget tadi apa yang kamu sampaikan adalah ngomongin sosial media dan mungkin ada kaitannya dengan yang kita obrolin sebelumnya, yaitu tentang judul, tentang judi. Manusia, ini ngomongin individunya secara personalnya. Kalau tadi udah ngomongin secara lingkungannya. Kalau secara individu, kita manusia ini memang sulit merasa cukup. Kita tanpa sadar sejak kecil, itu parenting, pola asuh orang tua, pendidikan di sekolah,
itu sedikit banyak mengajarkan kita, membiasakan diri kita untuk lebih lagi untuk berkompetisi. Sudah juara 1, misal dulu aku juara 1 waktu SD gitu Mas, satu kelas gitu. Tapi habis itu dituntut lagi kan, Ji, satu sekolah dong gitu. Juara satu sekolah. Ji, murid teladan dong, siswa teladan satu daerah situlah gitu, dari beberapa SD gitu. Jadi lebih lagi. Di satu sisi itu memang mungkin dibutuhkan dalam berkompetisi toh. Tapi di sisi yang lain ketika kita dewasa, kita kayak selalu merasa kurang. Oh ini misal mungkin di konteksmu kayak, oke, aku konser ini udah berapa misal 1.000 orang misal gitu. 1.000 orang ya. Atau dari pendengar lagu. Nah, wah udah ini udah banyak ini gitu. Tapi habis itu kayak merasa kok masih kurang ya dibandingin si itu. Kepengen lebih lagi. Jadi ya selalu merasa tidak cukup itu memang perlu kita waspadai sebagai manusia. Memang terlatih ya untuk selalu merasa tidak cukup. Apalagi sekarang di hidup yang disetir oleh algoritma. Nah, ditambah lagi ini hal menarik yaitu kalau kita cermati sosial media itu sebenarnya menganut dia memakai prinsip ketidakpastian. Ya. Kenapa kembali ke judi tadi orang sangat suka? Karena nggak pasti. Aneh. Manusia ini kita menginginkan kepastian kan? Dalam relasi kepengen pasti. Dalam apa kepengen pasti ya. Tapi di sisi yang lain kita manusia ini sangat suka dengan ketidakpastian sebenarnya. Karena judi tadi, main ini, wah ini semakin nggak pasti, semakin asik, semakin seru. Berarti adrenalin ya? Adrenalin. Bukan hanya itu, kalau kita terus beralih ke konteks berikutnya yaitu adalah sosial media. Apa yang bikin kita buka handphone, scroll sosial media? Karena ketidakpastian ya Mas. Ketidakpastian siapa yang like, berapa yang like, ketidakpastian siapa yang komen, berapa yang komen, ketidakpastian ketika kita scroll yang muncul kontennya siapa, karena itu nggak pasti, sehingga kita manusia kayak asik aja, seru aja. Adrenalin tadi ya. Makanya wong selingkuh segala macam tuh kita nggak pasti nih hubungannya, makin dibatasi, makin dilarang, petualangannya segala macam. Dan di balik sosial media itu, kan ini orang-orang pinter ini. Ahli-ahli psikologi mereka tahu memainkan psikologis manusia seperti apa. Sehingga itu diterapkan dalam sosial media itu. Salah satunya dulu di tahun sekian, sosial media itu kan nggak ada tombol likes. Nggak ada. Lalu diteliti nih sama orang-orang di balik raksasa sosial media itu. Ini kalau ditambahin tombol likes, ada gambar hatinya itu, maka orang kan semakin melekat, akan semakin senang, attach. Akhirnya ditambahin likes itu. Berarti aku disukai nih. Berarti kalau aku lagi ngonten game, orang seneng. Kayaknya aku ngonten game deh. Gitu. Emang edan kalau dipikir hidup. Aku tuh kemarin mau nonton film ya. Nonton film. Apa Mas? Terakhir nonton film di Netflix itu aku akhirnya nonton juga itu. Yang aku rekomendasiin kemarin ya, pembunuhan ya. Apa Mas? Setiap kali rekomendasi filmmu itu kuakui rekomendasi filmnya Ardam yang luar biasa. Maksudnya cocok banget ya, thriller atau apa gitu. Aku seneng nonton. Nah itu loh, gini Mas. Apa film? Misalnya aku mau nonton, kan orang-orang sekarang nih mau makan aja, ini berhubungan sama kesadaran yang mental sekalian. Ini pasti semua paham juga. Hal di sini Mas, kalau kita lihat di jalan ini ya, orang tuh main handphone, naik motor tuh udah biasa. Naik mobil sambil main handphone udah biasa. Padahal tuh nyawa loh. Terus tiba-tiba nyampe rumah aja. Autopilot tubuhnya. Gitu. Aku pun ngerasa, kok aku autopilot ya, nyampe rumah. Kadang ibadah aja masih kadang mikir nggak kusyuk gitu. Kok banyak hal-hal distraksi yang mengalihkan kita dari kesadaran gitu. Termasuk yang like tadi, apa makan aja harus sambil nonton YouTube. Aku mau nonton film, tak lihat rekomendasi, pantas nggak aku tonton.
Padahal kita belum tahu konten kreator itu dibayar atau enggak dan segala macam. Karena saking banyak pilihan, makanya aku mungkin balik lagi tadi, pengen nonton film ya aku pengen tonton. Bukan karena disetir orang, kok experience-ku karena orang lain ya. Algoritma dia dibentuk orang lain ya. Aku akhirnya nonton itu karena rekomendasi orang. Kenikmatanku kenapa disetir orang, on off-nya itu kenapa orang lain gitu. Pengen nonton ini, jangan mas, ini filmnya jelek ini. Akhirnya kan jelek-jelek, padahal nggak jelek-jelek banget. Gitu, karena pendapat itu. Anakku nonton, pegang remote ya, tut gitu, terus pegang, dicepetin sama dia. Kok besok-besok dia tuh sering tantrum mas, marah-marah terus. Gak sabaran nih, karena short 30 detik. Kalau kita baca, itu kan kita sabar mungkin masih nikmati sampai selesai, titik, koma, dibalik. Ini belum selesai, set nggak menarik, set 37 detik nggak menarik, jahat banget algoritma tuh, ganti. Banyak banget anak-anak nggak sabaran, makanya aku bikin peraturan di rumah, boleh nonton sosial media YouTube segala macam itu hari Sabtu atau Minggu. Ada hari sosial media. Ada, sama biar dia sabar itu nggak semua harus aku kasih sekarang. Jadi minta ini tak kasih tapi nunggu nanti atau apa gitu. Nah dalam parenting pun aja aku melihatkan gitu. Aku baca, aku kesindir gitu sama ada konten-konten kreator yang bilang bahwa membentak anak dilarang. Ini menjadi orang tua yang zolim ini, orang tua yang durhaka. Aku durhaka ya? Kenapa di sosial media kok sekarang kok hitam putih banget, jahat, baik, buruk, baik. Gitu. Bukannya aku kalau berantem sama anakku berarti aku punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan, aku punya salah gitu. Cepet banget menilai diri sendiri mas. Menurut Mas Haji? Sosial media salah satu dampaknya yang perlu kita perlu waspada ya. Waspadanya adalah ya tadi over interaction. Dulu kita kesepian, dulu kita bisa dikatakan apa ya, hidupnya merasa menderita gitu karena kekurangan interaksi zaman dulu ya kan. Tapi sekarang dengan adanya sosial media over interaction, setiap saat kayak berinteraksi terus. Dan itu juga diikuti dengan tadi seperti yang kamu sampaikan mas. Jadi kayak gini, banyak orang memberikan asumsi, memberikan pendapat, penilaian yang itu justru membuat paradox of choice. Paradox of choice adalah kita dihadapkan di banyak pilihan, juk bingung dewe, tambah bingung, ya kan? Betul. Nah gitu. Makanya kalau ditarik ke relasi ya, ketika relasimu itu baru bermasalah, lalu kamu bertanya di sosial media, ini pasanganku gini, ini ada masalah gini, lalu sebaiknya gimana ya gitu. Netizen ini kan bakal ngasih pendapat ini macam-macam kan. Justru kita sebagai penanya terus jadi bingung diri dan malah jadi kayak nggak ada langkah untuk menyelesaikan masalah itu karena kita sudah stuck di dalam kebingungan, berada dalam lautan pendapat kan dari netizen. Makanya itu yang malah bikin cemas ya. Bikin cemas dan itu malah jadi terlalu riuh, terlalu penuh. Makanya kayak tadi ilmu yang bisa kayak parenting gitu. Dulu kita kekurangan ilmu parenting, sekarang mungkin sudah over ilmu bukan hanya parenting, apapun. Jadi kita kayak selalu dikepung gitu. Dan akhir-akhir ini aku punya satu hal yang konsisten aku lakuin juga buat diriku sendiri mas. Apa itu mas? Kan tadi ya kayak video short. Ya. Short videos ini kan bukan hanya di YouTube kan, bisa di macam-macam kan, di Reels, di TikTok. Itu kan visual dan pendek durasinya. Benar. Ini sudah hari ke-6, setiap hari aku nulis tulisan tok dan itu tulisan panjang. Aku share di Instagram. Sampai 10 slide, bahkan sampai 12 slide, tulisan panjang. Satu, untuk melatih diriku sendiri, untuk mengembalikan
jiwa konten. Menurutku istilahku ya. Iya. Jiwa konten sekarang ini kan konten sudah jauh dari jiwanya. Maksudnya hanya sebatas kayak visual hook ya kan kayak ya kan di awal beberapa detik harus ada gerakannya kayak tadi ya. Atau apalagi di TikTok. Di TikTok kan kayak kamu harus gerak gini tiba-tiba muncul di kamera biar untuk grab attention-nya. Ya kan? Terus ngomongnya harus banyak desainnya. Atensi. Perhatian. Nah, itu kan menurutku itu menjauhi dari jiwa konten karena menurutku esensi konten itu sendiri adalah seberapa bermanfaat konten itu kan. Esensinya adalah ya kontennya itu sendiri. Nyawa konten itulah konten itu sendiri. Bukan seberapa keren hookmu, seberapa keren kamu menarik perhatian, kan bukan seperti itu. Esensi konten adalah kontennya. Makanya aku terus akhir-akhir ini aku nulis konten yang penting aku rasa ini jeru menurutku, bermanfaat, tulisan plain vanilla, putih dan panjang. Happy Mas? Akunya happy. Tapi memang di awal-awal ada ketakutan gini Mas. Seneng gak Wong ya? Iya, ini Wong bakalan mocor aja gitu. Di tengah gemburan short video. Suruh baca meneh. Iya. Tenan sih. Tapi justru di situ ada seleksi alam Mas. Iya. Hanya orang-orang yang baca tulisan. Jadi orang-orang yang baca tulisanku itu memang beneran believers, beneran selaras banget sama aku berarti. Mereka mau-maunya ngeluangin waktu untuk baca loh. Di zaman sekarang baca tulisan panjang bukan di buku loh, di sosial media lah. Gitu. Sehingga makanya di berbagai kesempatan aku selalu berterima kasih kepada semua orang yang mengapresiasi kontenku, terutama teman-teman yang mau-maunya baca tulisan panjangku. Gitu. Rebut perhatian sih. Aku aja tahu nggak Mas, aku tuh berterima kasih sama hidup. Salah satunya adalah kadang tidak tahu banyak hal juga. Tak pikir tuh tahu banyak hal itu keren. Ternyata juga enggak. Kamu bingung ya mana? Bingung. Aku kalau ada ngobrol gitu, kamu tahu nggak gini? Enggak. Lego aku ternyata juga. Karena ternyata nggak semua aku harus tahu ada pembunuhan di sana. Ini misalnya aku pas cari tahu tentang ada kasus pembunuhan, algoritmaku muncul pembunuhan KB. Bener. Stres aku Mas. Aku nemenin bapakku ya. Aku nemenin bapakku. Tapi ini bukan apa namanya. Aku ngerti kenapa YouTube itu rame banget karena setiap orang bisa apa sih yang mereka mau. Kadang mereka bisa cari di situ ya. Bapakku, aku ajak ngobrol di TV tuh. Nonton TV kita. 40 menitan lah. Isinya pembunuhan, kebakaran. Pokoknya mencekam terus. Aku kayak, Pak ganti Pak. Karena aku, aku jadi tahu Pak, gini-gini. Bapak nonton setiap hari begini Pak. Pantesan banyak, kan tetap energi Mas ya. Benar. Aku kok percaya energi Mas ya. Aku nggak tahu kalau di dunia ini ya. Aku ini ngobrol goblok-goblokan ya Mas ya. Orang panik, aku nyari kunci hilang. Pegang handphone error. Kok energi ya gitu, panik. Tapi begitu aku tenang, makanya mungkin di agama kan nyebutnya nggak selalu bahagia janjinya, tapi nyebutnya adalah tenang. Karena masalah itu nggak akan berhenti. Masalah itu ada terus, tapi lu bahagia atau lu tenang. Nah, ternyata pondasi pertama mental tuh tadi itu mental adalah tenang untuk bisa menyelesaikan masalah. Tenang sih. Dan begitu aku tenang, komit, rezeki itu tiba-tiba masuk Mas WhatsApp, ping, kerjaan. Ini ding, teman hubungi ding. Bareng-bareng sampai aku bingung memutuskan ini yang mana yang aku pilih. Termasuk ada yang nawarin public action figure? Enggak itu. Oh enggak ya, untungnya masih hasil beli sendiri. Tapi ngomongin endorse, itu pelosan. Aku nggak ngerti itu kerasa memang. Jadi ini ngobrol ngalor ngidulnya adalah dunia yang ramai sekarang kok orang merindukan sebuah ketenangan. Nah, kalimat tenang ini, apakah tenang itu tidak marah, Mas? Apakah tenang itu tidak marah? Tidak marah. Bedakan marah dengan tegas. Marah itu memang sebaiknya dikurangin atau dihindarin. Tapi bukan berarti terus kita jadi pasif, serba permisif gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Bisa kok kita tegas. Enggak ya enggak gitu.
tapi nggak marah. Gitu. Karena kalau marah itu ada agresivitas di situ, ada ketakutan di situ. Kemarahan itu kan dibalik setiap marah kita adalah ketakutan. Oke, topengnya itu ya. Iya, iya. Kayak kan kemarahan itu kayak ini ya, kayak sesuatu yang heroik kan. Marah itu kan kayak api membara gitu kan. Kalau ngomongin energi kan tadi api membara, tapi di balik kemarahan itu kan sebenarnya ketakutan. Superhero aja lah, misal Hulk marah. Di balik itu kan ada sisi yang mungkin dia takutin atau apa. Kemarahan lagi apa yang terkait superhero apa Mas yang marah? Takut kehilangan orang-orang yang dicintai biasanya. Iya, iya. Atau yang jadi Kelemahannya superhero kan gitu biasanya. Orang-orang yang dicintai ya. Atau yang jadi itu Mas musuhnya apa saya villain ya? Villain ya. Villain itu kan dia menjadi jahat. Iya. Karena ada sisi takutnya. Tapi kerennya sekarang film-film sekarang kita itu disuruh berempati sama villain. Thunderbolt ya? Thunderbolt. Iya, maksudnya villainnya ternyata punya trauma. kita disuruh dari mulai Thanos, dari mulai Joker gitu. Orang-orang mengidolakan itu karena terwakilkan bahwa oh iya mereka punya luka yang dalam ya. Iya, ya, ada sisi diri kita yang itu, ada sisi diri kita yang ternyata juga kayak gitu, mewakili itu. Apa menutupi itu. Iya, jadi balik ke marah tadi ya. Marah memang sebaiknya dihindari, tapi tetap tegas. Iya. Nih, Mas. aku pakai prinsip mungkin hal buruk di hidupku bisa manfaat buat orang lain. Gimana? Sejak itu aku ngerasa lega, ada sedikit kemanfaatan. Ya, aku ngasih pengakuan bahwa aku juga salah satu penyintas ya. Penyintas. Salah satu kontrol emosi yang aku pikir diriku tuh sabar, tapi tiba-tiba ada momen yang meledak yang aku gemeter badan yang nggak bisa nguasain. Ya kan, makanya aku konseling ke Mas Haji. Aku berusaha untuk awalnya aku pikir bahwa enggak lah, konseling emang aku sakit jiwa. Karena aku tidak teredukasi bahwa hal itu gitu. Memang apalagi orang tua kan mikirnya wah anak yang konseling dan segala macam dipikir drama gitu. Kita nggak bisa nyebut kasus-kasus dulu itu begitu kan, trauma dan segala macam. Ternyata aku punya trauma. Arda kecil itu punya trauma yang help me itu gak bisa ngomong aku. Malah sebenarnya dari pasanganku, dari tantri akhirnya ngerti bahwa kayaknya kamu konseling deh, gitu psikolog. Iya ya, gitu. Akhirnya aku ya hipnoterapi, ya konseling dan segala macam, salah satu sama Mas Haji segala macam. Akhirnya ngerti luka batinku ketika aku masih kecil. Oh ternyata ke-trigger ya, bisa ya. Padahal aku pikir hidupku baik-baik aja gitu. Aku mau bukan mengedukasi tapi aku ngajak Mas. Karena akhirnya aku cerita tentang kesehatan mental, ada followersku yang Mas makasih ya gitu. Aku akhirnya berani untuk konseling karena aku melakukan kekerasan rumah tangga dan dia ngakuin dan aku mau sembuh. Aku seneng banget gitu. Ternyata kenapa aku ngalamin ini ya Tuhan gitu. Oh ternyata aku mungkin untuk share hal ini gitu. Salah satunya makanya menghadirkan Mas Haji di sini. Mas, piye caranya milih pasangan? Apalagi banyak yang mungkin kan hidup ini nggak hitam putih, tapi banyak luka yang orang ini laki-laki mungkin KDRT dan segala macam. Gimana cara untuk membujuk mau konseling tanpa drama dan segala macam, atau Mas Haji punya trik gimana milih pasangan yang akhirnya kita cut nih, apa bahasanya, cut off untuk nggak generasi berikutnya nggak meneruskan warisan luka tadi. Warisan luka ya. Bulan Juni ini itu secara internasional itu bulan kesehatan mental laki-laki. Oh ya? Iya, Men's Mental Health itu di bulan ini. Dan ini menjadi hal yang
Gemini berarti bintangnya ya. Karena sini. Dan ini menjadi hal yang krusial karena kan tingkat bunuh diri antara laki-laki dan perempuan itu lebih tinggi laki-laki. Tingkat bunuh diri laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu paling tinggi laki-laki. Laki-laki. Iya, makanya laki-laki tidak bercerita itu. Iya, itu bahaya itu. Bahaya ya. Iya. Oke. Dan yang berada di rumah sakit jiwa itu lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Ya. Karena sejak kita kecil laki-laki ini ada dua sisi yang juga kita perlu lihat secara utuh. Sisi pertama adalah laki-laki cenderung sejak kecil itu tidak diberi ruang untuk bercerita. Bahkan orang tua kita sendiri, kita sebagai laki-laki kayak kita nangis sedikit itu kayak gembeng ya, cengeng, nggak boleh sedih, lanang kok kayak gitu, kok ngomongin emosi gitu. Iya. Toxic masculinity. Toxic masculinity, oke. Dan itu kebawa terus sampai besar. Sehingga ketika udah dewasa, kuliah, kerja, umur 20-an, 30-an, 40-an, Yep. laki-laki cenderung sedih, ekspresinya marah, Yep. ya, kekerasan, cemas, ekspresinya marah, ya, apalagi panik, ngamuk, Yep. lapar, ngamuk, Yep. apa-apa. Ya cuma itu, bahasa ekspresi emosi dia terbatas itu karena memang sejak kecil terbiasa begitu. Yep. Apa-apa ditekan pendam dan itu nggak usah cerita lah gitu karena dia memang nggak terbiasa bercerita. Makanya pertama, memang sekarang ini disarankan laki-laki berceritalah di orang yang tepat, di profesional, oke. ya, pasangan, keluarga, ya, dan orang-orang yang memang tepat untuk dengerin cerita kita, cerita laki-laki. Nah, tapi ini yang kedua ini juga penting. Secara lingkungan, orang-orang di sekitar laki-laki ini pun juga perlu memberi ruang laki-laki untuk bercerita. Karena hati-hati, kalau cuma yang pertama toh, yuk laki-laki bercerita, ayo, oke lah kita bercerita. Tapi orang-orang di sekitarnya nih, pasangannya, orang tuanya, teman-temannya nggak support. Ya malah jadi tertekan lagi. Ini aku udah mau ini bercerita. Tapi ketika laki-laki bercerita, orang-orang di sekitarnya kayak laki-laki kok gitu sih? Dihakimi akhirnya. Dihakimi, dimarah-marahin, digini-giniin gitu. Iya. Nah ini kan juga dua hal yang sama-sama perlu diupayakan, nggak bisa satu gitu. Jadi lingkungan sehat itu mahal ya Mas ya? Iya, support system kan itu juga diperlukan karena jangan sampai udah bercerita tapi orang-orang di sekitarnya tidak punya skill dengerin. Akibatnya ya terus tidak punya wadah untuk bercerita. Itu skill dengerin itu susah itu. Perselingkuhan dimulai dari jadi pendengar yang baik. Makanya di kantor, akeh perselingkuhan, di mana, karena cuman dengar keluhannya langsung kok nyaman ya gitu. Masuk akal berarti ya? Masuk akal. Kadang-kadang kan orang bilang, loh kan suaminya lebih ganteng, istrinya kan lebih cantik. Nggak cuma itu. Salah satu yang membuat orang terus tentu saja tidak dibenarkan. Apapun alasannya selingkuh itu tidak dibenarkan. Benar. Tapi ya itu tadi bukan hanya persoalan visual, ketampanan, kecantikan, tapi ya rasa nyaman dengan didengerin itu memang menjadi senjata yang kadang nggak baik juga. Makanya laki-laki ya, maskulin ya, kadang cerita ya biarin ya, mau ngalor ngidul. Terus yang tadi aku bilang bahwa ya laki-laki kalau ngelamun kadang mungkin ngerokok di luar, ngopi di Mas aku boleh ini ya, say thanks sama boleh. Centong Biru yang ngasih tempat buat ngobrol ini. Terima kasih Centong Biru. Nih ngopi sambil ngobrol, ya kan? Nikmat. Kopi Mas, monggo. Aku yang ngopi ya. Itu penting ya Mas ya, memang ruang ya. Skill dengerin itu nggak baik. Hari ini orang berkonten ngomong kabeh kan. Bener. Aku itu juga sempat ada video, nanti aku kirim reelsnya Mas ya. Itu gini, ada laki-laki nih yang dia kesulitan untuk bercerita gitu. Tapi orang-orang di sekitarnya juga terus ngejudge dirinya, menghakimi dirinya, sampai terus dia akhirnya bingung sendiri dan
Lah gimana bisa aku bercerita? Lah wong orang-orang di sekitarku termasuk kamu, ketika aku bercerita kamu hakimi zodiakku apa bla 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 gitu lah. Itu nanti ada video menarik sekali. Oke. Wah, pusing ya. Iya. Dan kalau tadi kembali ke yang berelasi terus supaya tidak mewariskan luka. Tidak mewariskan luka. Ya, setiap kita memang perlu bertanggung jawab memulihkan luka kita sendiri ya. Karena kalau enggak, ya itu akan kita wariskan. Iya. Dan begini, luka masa kecil kita, luka atau trauma masa kecil kita, mau kita tekan pendam, pokoknya kita sembunyiin mas, pokoknya sampai orang lain tahu, sembunyiin. Tapi gimana pun kamu menyembunyikan lukamu, ketika kamu berelasi, luka itu akan muncul, mas. Luka itu, trauma itu akan muncul, terekspresikan dalam gimana kamu berelasi dengan orang itu. Mas, jadi warisan luka tuh berarti bisa di stop ya berarti ya? Iya, bisa. Tapi yang perlu kita waspadai kan itu, kalau kita ini punya luka di masa kecil, trauma di masa kecil, terus kan biasanya kita ini sering kepingin nyembunyiin kan, tekan pendam, tekan aja, udahlah pokoknya jangan sampai ketahuan orang gitu. Tapi ketika mulai menjalin relasi, mulai pacaran, menjalin relasi dengan orang gitu, mulai deket, maka luka trauma itu akan kelihatan jadinya, akan terekspresikan. Nah, salah satunya udah mungkin kita jadi orang yang nggak enakan. Langsung jreng. Ketampar aku dasar. Iya. People pleaser. Iya, people pleaser itu. Karena orang yang nggak enakan, kemungkinan ya, nggak selalu pasti dia karena trauma, tapi sering terjadi orang nggak enakan itu kalau ditelusuri, ternyata karena dulunya mengalami sesuatu yang mungkin dulunya ada ini sedikit cerita ya mas. Jadi waktu itu ada satu cerita masa kecilnya itu dia selalu kebingungan untuk mendapatkan cinta dari orang tuanya. Karena orang tuanya punya beberapa anak, jadi dia bukan hanya anak tunggal, dia punya beberapa saudara. Dan mungkin orang tuanya juga kewalahan untuk memberikan cinta yang sama ratanya ke semua anaknya. Itu kan permasalahan sulit. Bener ya, sulit kan. Dan si orang ini termasuk orang yang merasa kok aku tidak dicintai, tidak disayang seperti orang tua aku menyayangi anak-anak yang lain. Di situ dia punya rasa tidak aman, insecure. Dia serba ketakutan karena jangan-jangan kalau begini nanti orang tua aku marah sama aku gitu. Nah, karena dia kehilangan pondasi kasih sayang dari orang tuanya, maka ketika dia dewasa, dia jadi orang yang sangat ketakutan mengecewakan orang. Jadi orang yang nggak enakan gitu, kayak nanti takutnya jangan-jangan kalau aku nolak, takutnya kalau jangan-jangan kalau aku ngomong enggak, nanti aku kehilangan pertemanan itu, kehilangan ikatan itu sama orang tersebut. Gitu. Nih aku buka aja mas ya. Jadi mungkin ada beberapa yang relate sama ceritaku. Jadi di ujian yang paling susah setiap keluarga itu adalah ekonomi. Saat itu aku anak terakhir, di mana katanya anak terakhir itu disayang. Tapi ada masa di mana anak terakhir itu justru masa jayanya orang tua itu udah selesai. Bekerja udah selesai segala macam. Ekonomi itu kalau diuji, itu keluarga tuh untuk bisa rukun aja susah. Karena aku paham, makanya aku punya empati lebih sama UMKM, empati sama konten-kontenku. Kenapa sih mas kok relate banget apa? Aku seneng kono. Pernah ngalamin. Aku sudah ngalamin. Jadi empatiku tuh tinggi banget. Malah aku tuh kadang ada ngurangin sedikit karena empatiku berlebihan. Sampai pada akhirnya belum sepenuhnya menemukan kebahagiaan di dalam rumah. Akhirnya aku mencari kebahagiaan di luar. Sama temen. Ada masanya itu sama temen dan akhirnya
semuanya aku yes man. Oke, apa. Jadi kebahagiaanku ketika mereka tertawa, mereka kesepian. Karena aku tahu banget orang yang paling menyedihkan adalah mereka yang kesepian dan merasa kesendirian. Itu kasihan banget. Nah, aku merasa berhasil, merasa menghibur diriku ketika mereka terhibur. Suatu saat temenku akhirnya aku ngelihat hitam putih, ternyata hidup ini enggak gitu. Ada saatnya mereka berpaling, ada saatnya mereka punya kehidupan yang lain. Aku merasa ditinggalkan. Nah, saat itu aku belajar untuk kecewa. Aku pikir aku nggak bisa menghindari kecewa. Ternyata kecewa itu sehat ternyata buat aku. Gitu. Dan akhirnya, oke, aku harus kecewa, aku harus begini dan segala macam. Sampai akhirnya, luka masa lalu tentang jadi orang nggak enakan Indonesia banget. Nah, benar, apalagi kita manusia timur. Iya kan? Itu ada kecenderungan untuk serba pekewo toh. Iya kan? Kalau aku ditanya, "Lo bedanya apa?" Nggak apa-apa kali, orang nggak enakan tuh bagus untuk sopan dan segala macam. Iya. Kalau basicnya empati bagus, tapi kalau basicnya racun dan akhirnya menyakiti diriku kayaknya nggak sehat deh. Iya, gitu. Karena diri kita jadi remuk lah Mas, sesuai ya kan, lama-lama jadi serba ngorbanin diri kita gitu. Iya kan, makanya orang nggak enakan tuh seringnya nyenengin orang tapi nyakiti orang sekitar kan, orang terdekat. Iya. Biasanya bojo, biasanya istri tuh, kenapa sih Mas? Temenmu aja tapi istrinya dilupain. Anakmu dulu lah, jangan ini tuh dulu gitu. Ya mungkin. Aduh, jadi curhat ya kalau Mas Haji. Gak apa-apa, nggak mungkin ceritanya relate ya sama yang lain. Nyanyi. Tapi ngomongin lagu ya Mas, aku tuh dengerin pertama itu langsung di hatiku ya, kayak di rasaku itu pas bagian terakhir Mas yang ada gamelan ada suaranya. Gelem ini terus. Itu wah. Vio susah diutarakan dengan kata-kata tapi iya tapi ada rasa relate banget dan iki wayahe awakmu tuh. Aku sengaja buat istriku untuk nyanyi seakan-akan personal bahwa dia ngasih pesan ke aku kayak ojo mau ya gitu terus. Jadi sekarang waktumu gitu. Wayahe iki ojo gelem ini terus. Jangan mau gini terus. Iki wayahe awakmu. Ini ojo waktunya gelem ini terus. Sing tegas karo awakmu. Yang tegas yang diri gitu ya. Iya. Mas. Ya. Ya itu tadi orang nggak enakan. Jadi promo ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. aku happy Mas. Berkarya itu. Kalau dulu kan orang berkarya itu zaman dulu tuh musisi itu disembunyiin banget ya liriknya biar nggak ketahuan, biar misterius segala macam. Tapi sekarang tuh semua kudu dicerita nih. Iya kan? Dulu ngalamin nggak Mas zaman kaset yang orang baca thanks to-nya? Iya, aku salah satu hobiku waktu SMP aku mulai senang musik Mas, senang ngeband waktu SMP di Solo itu. Ada toko kaset, aku jadi bayangin di situ ada perempatan di daerah dekat Slamet Riyadi. Di Slamet Riyadi itu ada pojokan itu ada jualan kaset. Itu aku sampai secara berkala ke situ untuk beli kaset, terus nungguin misal mau rilis ya? Ya siapa mau rilis gitu ke situ udah ada belum albumnya ini gitu. Zaman dulu itu aku terpaparnya sama kayak Bon Jovi, terus dia band-band masih 17.000 kalau nggak salah ya. Iya. Gitu deh. Kan diplastikin ya kan, buka plastiknya itu kayak ya intim banget ya. Iya. Bener gigi, aku ingat banget. Terus dibaca, dinikmati ya kan. Itu loh Mas, berarti kan ini ngaruh ya sama tadi merasa cukup tuh. Iya. Hal-hal yang susah kita dapat biasanya kita ngargain banget. Benar. Tapi apa yang mudah banget kita dapat kayaknya kita biasa ya. Yeah. Punya semuanya kayaknya. Aku punya PS, punya Nintendo, punya apa segala macam, tapi nggak ada waktu kayak buat mainin. Kayak biasa gitu. Makanya aku punya prinsip kadang kalau nambah nggak bisa membahagiakan, aku tak kurangi. Jadi ternyata bagus banget. Iya ya. Tak. Mas, ngobrolin penyakit orang Indonesia. Apa ini? Asam lambung. Ini penyakit mental. Sakit mah.
Tapi iya, sakit mah ini ya. Oh pernah. Udah kan sakit lambung kan? Kecil. Sakit lambung. Oh sakit mah. Ngomong sama. Sakit lambung kan karena sering mah. dikasih umpan lambung. Berharap. Aku nggak ngerti. Aku kok ngerasa asam lambung tuh banyak ya sekarang. GERD lah, anxiety, terus segala macam. Karena apa? Kondisi mental tuh cemas, ngaruh. Aduh, mataku mah. Aduh, kok kayaknya ini kepikiran gitu. Ada pengalaman nggak masih dibagi? Nah aku dulu mah parah mas. Aku tuh mah parah dulu waktu SMA itu. GERD atau mah? Bahkan sampai GERD. GERD itu berarti naik ke sini asam lambung. Iya, jadi itu. Aku kuliah di kok SMA. Kuliah akhir sampai lulus kuliah. Itu aku kurus banget mas. Kurus banget karena itu GERD, sakit mah GERD, terus nggak nyaman buat makan. Waktu dulu belum mengenal quarter life crisis ya. Ya. Ternyata dulu itu aku ngalamin quarter life crisis dan mungkin ini teman-teman yang nonton juga di fase usia segitu, ya, quarter life crisis. Dan cemas itu memang berkaitan dengan sakit mah. Belum tentu ya, maksudnya belum tentu sakit mah itu pasti karena cemas, belum tentu. Bisa jadi karena makanan, karena macam-macam. Tapi cukup erat lah hubungannya perasaan cemas dengan sakit mah. Cukup erat ya. Kenapa? Karena kalau dilihat secara sains ya, ini nggak apa-apa ya ngomongin sains ya kan. Buat ngomongin alien ya boleh Mas. Jadi nanti yang nonton wah kok berat banget, tapi nggak apa-apa lah ya, kita belajar bareng. Jadi manusia kita ini sistem sarafnya kan terbagi menjadi dua mas. Sistem saraf sadar dan tidak sadar. Sadar dan tidak sadar, oke. Sadari contohnya ini mas. Ini aku mau ngambil gelas ini di depan gitu. Tanganku aku gerakin gini, ya kan? Itu kan secara sadar tanganku gerakin. Maka yang menggerakkan tanganku ini adalah salah satunya peran sistem saraf sadar. Karena aku sadari. Aku geleng kepala, ngangguk kepala, ini kan aku sadari. Itu juga sistem saraf sadar. Yang satunya sistem saraf tak sadar itu contoh misal paru-paru bekerja. Tarik nafas, hembuskan nafas. Atau pada waktu makan, lambung kan bekerja, usus bekerja, kan itu kan nggak kita sadari toh, kan nggak terus makan terus, ayo lambung kerja kan nggak gitu, ayo usus kerja kan nggak, wes dengan sendirinya aja tanpa kita sadari dia bekerja. Nah sistem saraf tak sadar ini terbagi lagi menjadi dua, ya. Bercabang lagi menjadi dua yang tak sadar ini, simpatetis dan parasimpatetis. Simpelnya adalah siji ngegas, siji ngerem. Yang satu ngegas, yang satu ngerem. Ketika kita cemas, terus-terusan cemas, terus-terusan stres, maka sistem saraf tak sadar ini remnya blong mas, ngegas terus. Makanya ketika kita cemas terus, sistem saraf tak sadar ini kayak serba tegang terus, sulit rileks. Ketika sistem saraf ini ngegas terus, sistem saraf tak sadar ini simpatetis terus, kurang ngerem, parasimpatetisnya kurang aktif, jadinya asam lambung naik. Kenapa asam lambung naik? Karena menurut tubuh ada threat, ada ancaman. Ada alarm. Zaman dulu ancamannya adalah singa, harimau. Zaman sekarang, zaman purba ya. Iya. Zaman sekarang itu kayak harimau, singa itu nggak ada, beruang itu nggak ada, tapi ancamannya di sini mas. Pikiran kita, sosial media, besok makan apa, masa depanku piye. Nah, overthinking. Dan cukup marah enggak? Termasuk tadi nggak enakan tadi kayak wah ini gimana ya, aku nggak enakan ya. Padahal aku pengennya gitu, tapi aku nggak enakan ya. Itu justru membuat asam lambung naik karena itu dianggap sebagai ancaman. Ketika asam lambung berlebihan, jadilah mah. Dia sistem sarafnya mengurangi kinerja saluran pencernaan, tapi menambah asam lambung. Kalau sistem pencernaannya bekerja aktif seapa adanya, maka asam lambung sebenarnya kan nggak perlu diperlukan banyak. Tapi karena ini
dikurangin ini kinerja saluran pencernaan. Karena ada ancaman yang lebih berbahaya ini di luar, dikurangin efisiensi tenaga. Efisiensi tenaga. Sehingga si asam lambungnya dilebihin. BUMN berarti ya, badan usaha milik. Oke. Akhirnya si itu dinaikin, asam lambungnya naik jadinya sakit mah. Itulah kenapa cemas, panik, stres yang berlebihan membuat kita sakit mah. Itu penjelasan secara ilmiahnya. Itu kalau dari cemas ya. Dan akhirnya muternya kayak lingkaran setan. Cemas, nggak bisa tidur, imun drop, sakit lagi dan segala macam. Itu terus ya. Dulu aku ngalamin di fase yang gini, Mas. Aku ini kan cemas, stres, quarter life crisis. Dulu zaman mikirin tentang relasi cinta nggak jelas, ya kan, kerjaan juga nggak jelas. Dulu aku pesulap, Mas. Iya ya Mas Haji? Nggak tahu ya. Aku pernah tapi pernah dengar tapi udah cerita ya, belum cerita ya. Pernah tapi nggak detail. Terus Iya, gimana? dulu aku pesulap, terus ya nyari uang lewat main sulap gitu kan. Nggak terlalu mapan lah, sangat jauh dari mapan. Aku jaga counter alat-alat sulap, jualan gitu. Terus ya waktu itu terus bikin aku stres. Ketika stres, cemas, asam lambung naik nih, sampai GERD ya, sakit mah GERD. Nah momen GERD ini bikin susah tidur, nggak nyaman, dan kualitas tidur ngedrop, bikin stres cemas semakin bertambah. Stres cemas bertambah, asam lambung naik, terus seperti itu, Mas. Iya. Jadi aku dulu nggak tahu cara ngatasi stres, Mas. Begitu aku cemas, aku tuh nggak tahu ada yang merintah, pokoknya karena bingung cerita, aku ambil sepatu, jalan kaki aku. Aku jualan sampai capek dan ternyata aku nggak tahu ya, nggak ada waktu. Pokoknya sejam aja jalan, wis mbuh kemana. Capek ngos-ngosan, pulang tidur. Dan aku lakukan itu nggak ada yang ngedikte badanku sendiri. Pokoknya kalau aku capek, kalau aku lagi panik, aku ngapain? Jalan aku. Sampai sekarang gitu. Efektif, iya. Masih tapi nggak terlalu yang kayak dulu. Kalau dulu bener-bener nggak ada ngebuangnya, gitu. Jualan. Benar. Kan maaf ya, kadang kan ini berbagi juga. Ada beberapa hal yang orang cemas. Makanya bersyukur gitu. Waduh, jawabannya kabeh kadang nggak bersyukur. Ada bersyukur tuh kan tahapannya yang kose kan, ada orang di depan. Bedakan kesehatan mental dengan kesehatan spiritual. Bedanya. Itu satu pemahaman yang perlu kita ketahui. Ada kok orang yang spiritualnya sangat sehat, tapi dia bermasalah mentalnya. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang kesehatan mentalnya sangat baik, tapi spiritualnya nggak oke juga ada gitu. Jadi gini, dua keseimbangan. Jadi itu memang saling membantu. Ketika spiritual kita sehat, maka mental kita juga akan sehat. Membantu kesehatan mental kita. Tapi nggak terus 100% orang yang spiritualnya sehat pasti mentalnya sehat, belum tentu. Demikian juga sebaliknya, karena itu dua hal yang berbeda. Bahkan ada yang jadi gini, justru kita ini melihat kesehatan ini secara utuh aja gitu. Menyehatkan spiritual akan membantu menyehatkan mental, ya kan? Demikian juga sebaliknya, menyehatkan mental akan membantu menyehatkan spiritual. Ya. Atau kalau kita terapkan ke kebiasaanmu jalan kaki tadi, lo itu juga bermanfaat untuk menyehatkan mental. Kita ini perlu menyehatkan badan. Makanya olahraga itu membantu menyehatkan mental. Tapi apakah orang yang sangat sehat fisik pasti mentalnya sehat? Ya belum tentu ya. Atau demikian juga sebaliknya, mentalnya sehat, apakah pasti fisiknya sehat? Ya belum tentu juga. Belum tentu ya. Menyehatkan badan akan membantu menyehatkan mental. Menyehatkan mental akan membantu menyehatkan badan. Dari asam lambung tadi aku tuh punya pengalaman, Mas. Jadi aku ke dokter akhirnya, asam lambung saya, Dok, ini saya cemas gini. Ini nggak cuma cemas saja, Mas, gitu. Kamu tahu nggak penyebabnya apa? Apa, Dok? Penggunaan obat katanya. Itu di luar dugaanku. Yang edukasi malah dokter. Kenapa, Dok?
Jadi akhirnya aku cerita dan segala macam. Kita kan memperoleh obat sekarang mudah. Iya. Kita itu main dokter-dokteran hari ini. Oh iya, benar. Kita itu hari ini main dokter-dokteran, beli obat segala macam. Kita nggak teredukasi kan kalau obat tuh logonya hijau itu artinya boleh. Iya. Kalau logonya merah itu artinya keras. Itu kita nggak teredukasi. Ya itu aku dari dokter. Mas, radang dikit ngobatin sendiri. Iya. Padahal itu ada aturannya, ada dosisnya yang kalau sebelum minum itu harus Gimana makan dulu, ditentukan dulu dan segala macam lah. Itu aku kadang over minum obat. Wah, aku pusing dikit, nyeri. Wah, aku ini dan obat-obat yang nyeri itu memicu gas. Yeah. Akhirnya bener memang setelah aku minum, biasanya aku berobat begitu udah 1 minggu kena obat nih sama dokter, aku ngomong, "Dok, saya punya asam lambung." "Iya, Mas," gitu. Biasanya saya kambuh ketika 1 minggu setelah minum obat-obatan dari dokter, 1 minggu lambung naik. "Ya, oke, saya kasih obat lambung." Akhirnya, oh iya ya. Karena itu Mas, dunia internet tuh sekarang orang merasa jadi ahli semuanya. Benar. Iya. Rasanya aku ngobrolin sama Mas Haji tentang kesehatan mental, aku rasanya kayak ahli apa mental. Iya. Padahal Mas Haji sekolah 15 tahun, aku tuh cuman sinau YouTube cuman 1 tahun. Iya. Gitu. Sekarang Jadi gitu sih. Taunya dikit, ya, kita ini taunya sedikit, tapi merasa pintarnya 100%. nah kan, berarti kan masalah baru nih, masalah anak sama orang tua yang tidak pandai menjelaskan sama anak yang sok tahu. Jadi tabrakan terus. Iya. Akhirnya waduh gitu. Film adolescent udah nonton, Mas? Udah. Sakit aku, Mas. Itu kan juga menjadi contoh bahwa sekarang ini pola orang tua dan anak itu kan berubah. Zaman dulu juga kita lihat apa yang diketahui anak belajar dominannya dari siapa? Orang tua dan guru kan, sama teman-temannya. Dulu dominannya 3 itu, atau mungkin dari keluarga besarnya, kakek neneknya, ya kan? Keluarga. Tapi di adolescence itu kan terlihat bahwa sekarang ini anak itu kan SMP. Aduh, putih aku. Itu bukan hanya dia pengetahuannya itu sekarang dominan bukan hanya dari orang tua, bukan hanya dari gurunya, bukan hanya dari keluarganya, tapi dari dunia yang tidak terbatas, yaitu sosial media dan internet kan. Itu kan influencer, selebgram, YouTuber dan sebagainya itu yang membuat pengaruhnya ya. Video kuat ini banget ya, konten sosial stimulasinya media. kuat banget ya, untuk orang-orang gitu ya. Iya. Kalau yang belum tahu, Adolescence tuh film yang ceritain tentang anak. Karena internet dan orang tuanya. Ini bukan spoiler tapi memang sinopsisnya kok. Oh iya, sinopsisnya gitu ya. Anggapnya gitu, Mas. Dan ini film juga udah cukup lama udah sih. Cukup. Iya, jadi si anak temennya karena ke-trigger di internet gitu. Padahal anak itu cukup baik-baik aja gitu. Bener. Serem. Aku punya anak kayak ya itu tadi, Mas, gitu. Terus aku cemas terus tiba-tiba muncul tadi di Reels. Tiba-tiba ada percakapan seorang anak dan bapaknya terus ngomong, "Ayah cemas ya?" Terus si bapaknya ngomong, "Iya, aku cemas." Terus si anak meluk bapaknya bilang, "Ayah nggak perlu cemas. Aku akan punya jalan hidupku." Ini anak masih kecil. Si bapaknya bilang, "Sudah menjadi tugasku untuk cemas terhadapmu." Terus bilang lagi gitu ya, "Dan aku senang mencemaskanmu." Gitu. Aduh. Ternyata sampai segitunya gitu. Waduh. Kalau lagu hubungan bapak dan anak laki-laki, itu aku teringat lagunya James Blunt. Judulnya Monsters. Monster. Oke. Itu nanti bisa dengerin, Mas. Itu liriknya kacau, ini liriknya kurang ajar banget. Aku pertama kali nonton itu mataku berkeringat, Mas. Apa? Wah. Apa? Kalimat apa, Mas? Yang tiba-tiba bikin dar? Ada, jadi itu video klipnya juga bagus banget. Video klipnya itu si James Blunt sama sebelahnya yang mewakili bapaknya gitu. Nggak tahu itu bapaknya benar atau enggak. Pokoknya orang tua gitu. Ada satu lirik yang kurang lebih mengatakan gini, "Pak," gitu, seolah ngomong bapaknya, "Pak, Yole gitu." Oh enggak. "Pak, sekarang sudah waktunya aku yang melanjutkan hidupmu, kamu tidur tenang aja,
Terus aku tahu kamu punya salah, aku tahu juga aku punya salah. Tapi ya kita sudah sama-sama laki-laki dewasa lah gitu. Jadi ya kita sama-sama memaafkan, sama-sama bisa melanjutkan hidup ini gitu. Nanti aku ini. Iya. Aku pernah kok dengar kok di ini. Itu pernah dengar ya. Wah, panjang banget ya perbincangan kita ngobrol tentang itu. Karena kalau ngomongin bapak dan anak laki-laki ya, hubungan bapak dan anak laki-laki, dirimu dengan bapak itu kan juga, aku juga punya fase ya. Bapak kan udah almarhum juga, dan hubungan bapak dengan anak laki-laki itu sesuatu yang juga ada anak laki-laki kan ada kan? Ada. Makanya di video klipku video musikku di Orang Tak Enakan itu, aku ngerekam pakai handphone. Plek, aku ngobrol sama bapak. Ngobrol doang. Terus siapa orang-orang ngapain bikin klip gini? Ya nggak apa-apa, aku pengen ngobrol. Aku cuman pengen punya memori hubungan baik sama bapak gitu. Karena kan seorang bapak sama anak itu susah mengekspresikan. Aku sama anakku sekarang bisa. I love you bro, I love you Panda gitu. Tapi sama bapak masih sulit banget, kok angel ya gitu, makanya di klip itu ngobrol dan obrolannya begitu dalam. Aku punya memori itu seneng banget, karena mungkin aku punya banyak memori yang ada yang kurang baik, makanya aku tutup dengan memori yang jauh lebih baik. Kalau bocah sekarang kan enaknya punya handphone, semua memori yang baik mereka bisa rekam, bisa punya. Aku kan nggak punya, punya almarhumah ibuku nggak banyak foto, nggak banyak sedih kan. Mas, closing dong mas. Ini udah selesai nih? Hah? Oh, udah selesai, karena 3 jam lagi. Loh, iklannya ini aja 30 menit. Oh, tadi. Mas, closing dong. Aku pengen punya pengetahuan tentang artinya self love sama narsisme. Wah, closing tapi abot. Kan itu orang dari tadi kan soalnya kan banyak yang bilang self love tapi ternyata ego atau narsis gitu. Patokannya apa sih? Biar aku punya kompas moral. Oh, ternyata aku nggak kesana, nggak kesini. Biar aku punya panduan. Sebelum series itu tadi ya, sebelum series yang ini tadi yang self love, aku pengen ke tadi yang obat tadi, tentang obat tadi apa? Kita kan sekarang kita sekarang jadi bisa beli obat gini kan, tanpa pengetahuan yang bener, tapi kita jadi bisa beli obat sendiri gitu. Aku kapan itu juga beli obat sirup mas, aku bingung mas, karena katanya tutupnya dengan rapat. Perlu meeting sih. Tutupnya dengan rapat ya. Aku ngajak rapat konyol-konyolku, tutup, nutup obat gue perlu rapat. Aku kemarin malah nggak pulang ditelepon istriku. Kenapa? Lah aku beli sampo, buka di sini. Terus? Ya kamu buka di sini. Kamu di mana? Buka di sini ya. Coba bapak. Ini kelihatan usia ya kita kelihatan usia. Kok muda 15 tahun yang lalu. 15 tahun. Ini biar aku bisa mikir dulu tadi. Oh iya. Banyak pertanyaan terakhir. Self love dan selfish ya. Selfish atau ego. Kepuasan egois. Memang perlu berhati-hati ya mengartikan self love ini, apalagi konten-konten mental health, konten-konten self love ini kan terus jadi bermunculan tuh mas. Jadi kayak tren kan ya. Kalau kita mau lihat ya lebih dalam gitu, aku sendiri yang menekuni bidang ini pun juga ada sisi yang mengakui bahwa ini jadi nggak sehat, karena konten-konten self love kalau kita nggak saring itu kayak menempatkan diri kita ini yang paling benar. Kita cintai diriku sendiri, terus kayak akulah yang benar, kamu yang salah, akulah yang hebat, kamu yang nggak hebat. Jadi memposisikan diri sebagai main karakter, sebagai karakter utama, menjadi protagonis di film. Segala sesuatunya itu pusatnya aku gitu. Ya, perlu hati-hati nih self love ini. Makanya daripada membenci diri sendiri, memang kita ini perlu mencintai diri sendiri. Ya. Tapi kalau
belajar lebih dalam, mencintai diri sendiri ini ya perlu hati-hati tadi, karena kalau enggak akan terpleset menjadi egois. Kenapa bisa terpleset? Karena pembahasan ini agak tidak mudah, tapi mungkin aku jelasinnya gini Mas. Mencintai diri sendiri kan. Yep. Self love ya kan. Diri sendiri ini sebenarnya yang mana sih? Mencintai diri sendiri. Diri kita ini yang mana sih sebenarnya? Coba kita lihat. Kalau kita ketemu sama teman kita, nongkrong lah sama aku gini Mas. Yep. Dirimu adalah Arda A misal. Yep. Aji adalah Aji A, ketemu ngobrol gini. Ketika nanti dirimu ketemu Mbak Tantri, kamu sebagai suami, dia istri. Aku ketemu Indri, aku sebagai suami, dia istri. Di situ muncul Arda B, Aji B kan. Kan tentu orang yang bukannya orang berbeda, tapi gimana caramu bertutur dengan teman dan dengan sebagai teman dan sebagai suami kan berbeda. Ketika dirimu nanti ketemu bapak, muncul Arda C kan. Ketika kamu dengan anak, Arda D, kamu sebagai bapak. Sedangkan ketika kamu bertemu dengan bapak, kamu sebagai anak. Diri ini perannya banyak ya. Perannya banyak ini. Nah makanya pertanyaannya adalah, Arda yang sebenarnya itu yang mana? Antara A, B, C, D sampai Z yang mana? Demikian juga diriku. Aji yang sebenar-benarnya Aji yang sebagai self untuk dicintai, diri sendiri yang dicintai, itu Aji A, Aji B, Aji C, Aji D, atau Aji yang mana gitu. Nah, makanya mencintai diri sendiri ini jadi bisa terpleset menjadi egois karena kita sebenarnya kebingungan diri kita ini yang mana. Makanya kalau di ilmu yang aku pelajari ya, sebatas yang aku pelajari, Aji A, Aji B, sampai Aji Z, berbagai peranmu itu tadi, itu hanyalah peran, tapi itu bukan dirimu kan. Karena dirimu adalah melampaui itu semua, diriku adalah melampaui itu semua. Nah ini udah pembelajaran lebih ke arah ke spiritual. Ya. Karena sehingga bukan self love sebenarnya. Sekali lagi, jadi ada di awal, daripada membenci diri sendiri lebih baik mencintai diri sendiri. Daripada membenci diri sendiri lebih baik mencintai diri sendiri. Tapi kalau kita belajar berjalan lebih lanjut, diri sendiri ini tidak ada. Yang adalah beloved. Diri kita ini adalah cinta itu. Diri kita adalah cinta itu. Berarti jangan cepat mendefinisikan bahwa diri kita itu siapa dan segala macamnya. Identitas itu kan sebenarnya bukanlah diri kita. Berarti semua hal di dunia ini, sosmed, apapun dan segala macam, adalah distraksi untuk mengacaukan bahwa sebenarnya diri kita adalah sebuah kesadaran itu ya. Benar sekali. Mas Aji, matur suwun sangat. Sami-sami. Matur suwun sangat. Ya, sami. Terima kasih berbagi hal baik. Semoga hal-hal baik ini bisa nular dan amin. Pasti yang mampir pun gak ada yang kebetulan. Terima kasih yang udah nonton di terima kasih juga di YouTube Tantri Arda Penanda. Ya. Sampai ketemu lagi. Ini aku nggak di prank. Apa? Aku nggak di prank. Enggak, ini cuma nggak tayang aja. Oh, gini. Ternyata pranknya itu. Oh, nggak direkam ternyata. Atur sun. Bye. Atur sun, teman-teman. Jadi orang tak enakan, mereka lebih dipentingkan, sulit menolak, mudah mengiyakan gemuruh hatiku. Tantri Arda, cerita-cerita